itu udah balik ke kampus. Oh, enak ya. Ya. Terus jadi Iya. kita sekarang kita offernya itu kayak subjek yang aku ajar, kita offernya student itu bisa 2. Jadi satu either di kampus atau yang kedua dia remote lab-nya. Soalnya banyak student, masalah kita sekarang sebenarnya banyak student itu nyangkut di luar, kan Australia nggak boleh masuk. Jadi studentnya tuh semuanya banyak yang di luar. Jadi jadi kita lab-nya semua tuh remote. Jadi ada yang remote lab atau dia bisa ke dalam kampus. Jadi itu studentnya mix. Jadi kadang-kadang student itu kalau dibikin grup gitu 2 orang atau 1 orang misalnya remote, yang 2 lagi in campus. Ya, kita bikin itu. Jadi lab kita yang semester lalu itu tahun lalu kita spend a lot of times untuk bikin lab kita supaya bisa remote. Jadi kayak software defined radio segala gitu, kita figure out gimana caranya supaya bisa akses remote. Wah, itu menarik itu. Challenge juga. Iya. Ya, lot of times ya. Lot of times untuk itu. Pakai augmented atau reality atau virtual reality gitu ya? Enggak, kita kan wireless engineer. Aku kan ngajarnya wireless engineering. Jadi kan kita untuk eksperimennya kita pakai kayak software defined radio kits yang dari USRP, National Instrument. Jadi terus yang kita lakuin ya kita bikin somehow supaya kita bisa akses remote. Jadi kita ada lab ada lab technician-nya yang di lab, terus ada beberapa student juga di lab, tapi ada juga orang yang bisa akses remote. Tapi ya kadang-kadang suka lambat ya aksesnya ya. Iyalah. Ya, suka lambat. Kita pakai team viewers, terus kita pakai Zoom, ya macam-macam. Iya. Ya, alhamdulillah masih ada jalan untuk ini ya, lab pelaksanaan lab. Kalau lab bahasa tuh agak susah itu. Susah Pak soalnya. Iya. Soalnya kalau nggak bisa provide, wah susah. Revenue-nya jatuh terus. Ya. Nanti Pak Gun udah gabung ini Pak Gun. Yuk, Pak Gun. Silakan. Pak Gun di mana nih Pak Gun? Di kamar sebelah. Oh, di kamar sebelah ya. Sendirian ya. Sendirian ya, ditinggal sama Hari tadi. Ya, ini kita masih online ini, Prof. Ibu. Kalau ke kuliahnya sampai akhir semester genap ini. Tapi nanti ke depannya belum tahu. Kalau dulu kita sudah siap-siap untuk blended learning juga sih gitu. Jadi itu tadi kalau yang kelas besar itu wajib online, kalau kelas kecil itu jadi kelas itu kapasitasnya maksimum 50% masih tetap menjaga gitu. Tapi nggak berani sekarang. Kata menterinya harus online, ya online dulu deh sampai akhir semester inilah. Nanti buat yang semester ganjil ya kita lihat kondisinya. Oke. Selamat siang Pak Wibowo. Selamat siang. Pak Surya. Lama nih nggak lihat Pak Surya, jadi kangen ini. Oh iya nggak kelihatan. Wajah saya sengaja nggak terlihat ini Pak. Sengaja itu Pak, itu. Diblurin jadi nanti nggak ada bukti. Saya backlight ini. Okay. Pak Wibowo di mana nih Pak? Di Sydney atau di Sydney? Di sini tapi di rumah sekarang. Oke. Ya, saya lagi kita sekarang kita fleksibel. Jadi kita kadang-kadang kita bisa ke kampus, tapi kalau enggak ya yang enggak. Soalnya juga aneh, biar di sini COVID-nya udah turun, udah nggak ada, tapi dia tetap ini kalau kayak ke kampus segala gitu kita harus apa sih namanya, kayak mesti scan. Jadi semua orang yang datang ke University of Sydney itu mesti take attendance. Nah, jadi kita mesti take attendance. COVID turun itu juga karena vaksin ya. Jadi maksudnya di sana masif ya pemvaksinannya. Kita bakal mulai, tapi yang ini aja, yang baru yang lanjut usia aja. Oh, berarti karena berhasil di lockdown, berhasil dikendalikan lah ya intinya ya. Luar biasa. Ya, sekarang di Sydney udah 2 bulan kalau mestinya ya, udah 2 bulan zero case untuk COVID. Keren ya. Itu Sydney padahal padat itu ya. Iya, padahal padat sekali Sydney itu. Iya. Ya, dia mungkin yang ada case-nya mungkin yang dari ini yang datang aja. Tapi yang untuk local transmission zero sementara ini. Ya. Hebat. Harus ditanya nih tips and tricks-nya ini. Oh, di sini strict kan? Kayak kita kemana-mana, kayak aku misalkan aku pergi ke restoran atau pergi
keluar gitu, ada yang pergi keluar, kalau ke toko aja gitu, misalkan di shopping center, aku mesti scan barcode. Jadi kita mesti bawa handphone, terus kita mesti scan barcode, terus kita itu langsung kedaftar di pemerintah New South Wales government bahwa kita datang ke situ, check in. Terus habis itu pas kita keluar, kita harus bilang check out. Itu tiap toko. Nah, sebenarnya kan itu yang bagus. Di Singapura kan juga katanya, saya nggak tahu Singapura sempat mau begitu atau sudah dibegitukan ya, check in check out itu ya. Jadi surveillance-nya benar-benar terkontrol sekali. Iya. Ya, cuma kalau ya itu di kita sebenarnya nggak ada masalah. Masalahnya kalau ke pasar gimana Pak Surya? Iya. Waktu susah itu kalau ke pasar. Justru di kita isunya bukan privasinya ya, tapi ya kalau mungkin privasi ya isunya justru ya bukan infrastrukturnya technical. Kita belum ada sih ya. Kita infrastrukturnya yang nggak siap. Sama di Saudi juga gitu sama. Aja. Jadi ada surveillance itu. Setiap ini harus nanti ada aplikasi yang mesti diisi. Jadi buat trackingnya ketahuan. Jadi ketika ada yang terkena kasus itu langsung kan bisa di tracking tuh. Siapa saja yang terlibat dengan orang itu bisa di tracking gitu. Ya, itu kayaknya untuk dalam hal ini kayaknya New South Wales government, kayaknya dari semua state di Australia itu New South Wales government kayaknya yang paling canggih untuk itu. Mereka trackingnya mereka paling cepat. Dan memang terbukti dan sudah terbukti itu. Memang harus begitu terbukti akhirnya kan kasusnya turun. Kita sudah ganti segala macam cara, dari mulai PSBB besar, PSBB kecil, sampai yang mikro. Apalagi semua cara ya, Mas Taufik ya. Taufik Alim jadi korbannya ini. Nanti nano PSBB. Oh iya. Tapi kan di sini, tapi nggak tahu aku di Jakarta. Kalau di sini soalnya kalau misalkan ketahuan melanggar gitu kan, kayak misalkan kalau border ditutup segala gitu, di sini treatmentnya serious case soalnya. Termasuk kayak misalkan kalau orang di karantina gitu di hotel kan dia lari gitu keluar gitu, itu bisa di-charge dengan criminal offense. Iya. Kalau di sini. Di sini serious case. Untuk COVID tuh mereka anggapnya serious case. Iya. Itu bisa kriminal itu mesti bisa pembunuhan berencana itu, pembunuhan berencana. Di Brisbane juga gitu sama itu kan, ada saudara di sana cerita persis sama mirip-mirip. Kalau COVID ini termasuk yang serius ya, termasuk kriminal lah kalau melanggar SOP itu bisa jadi masalah itu. Ya, serious case. Jadi kayak misalkan social distancing, tapi sekarang mungkin udah relax ya. Kayak dulu waktu kita mau lagi 3 bulan 4 bulan lalu social distancing gitu, kalau misalkan Pak Aris akan jalan-jalan gitu, terus mendadak jaraknya misalkan cuma 1 meter gitu, polisi bisa datang, bisa fine. Ya. Terus nggak pakai mask itu juga di fine. Ngumpul juga katanya dibatasin ya tadi. Ya, tapi sekarang udah udah relax sekarang kan. Udah relax sekarang. Dibatasi itu banyak yang ketangkep juga Pak Aris. Jadi mereka pesta-pesta di rumah gitu, terus ya polisinya datang, ditendang satu. Iya benar. Saya masih agak menggelitik dan memastikan apakah benar yang klaster menyanyi itu di UI itu Pak Aris, yang 8 orang kita kena karena latihan menyanyi bareng itu. Ya mungkin karena kita agak sedikit lengah ya, karena kan di Dekanat kan biasanya kalau rapat pimpinan itu sering offline itu Pak Surya. Sering offline, jadi walaupun ada juga yang ikut online kayak gitu, tapi sering offline gitu. Nah, jadi merasa kita sudah apa namanya, udah safe, udah aman gitu, protokolnya udah benar. Nah itu akhirnya ya kegiatan-kegiatan itu akhirnya dilaksanakan di kampus gitu. Padahal kalau namanya menyanyi itu kan sebenarnya dia buka masker ya. Nah itu yang saya bayang itulah. Bayangin aja kalau itu, Pak Surya makan di pinggir jalan, di warung-warung pinggir jalan, terus ada tukang ngamen gitu. Terus dia nyanyi. Yang saya itu mendapat mau makan nggak jadi. Oh itu ada tukang ngamen. Karena dia nyanyi itu. Aduh. Saya mendapat berita itu aja antara gregetan dan apa ya gitu. Maksudnya kan di suasana begini kok masih ada pengen latihan nyanyi gitu. Ya kita agak lengah ya. Tapi Pak, di rektorat itu ini sudah banyak case ya.
Rektorat tuh ganti-gantian aja kena ya rektorat tuh. Jadi gantian. Ya itu ya. Bu Desi kan kena juga tuh yang udah UKK. Oh iya. Akuntansi. Ini bukannya Indonesia udah itu ya, udah mulai vaksinasi kan ya, Sinovac itu ya? Belum ya? Nah ini udah ada yang dapat ini, Prof. Bu Yuri udah, Pak Ajib tuh juga udah. Makanya ntar dia nanti bisa? berpantun dulu dia. Kalau kita puskesmas, yang sudah nih puskesmas. Oke, sudah puskesmas. Dan prioritas buat yang lansia yang umurnya di atas 60 tuh. Kemarin kita kontak mau ikut untuk vaksin di RSUD atau enggak gitu. Itu kebanyakan sudah pada vaksin mereka yang di atas 60. Jadi belum lansia loh, Pak. Ajib merasa lansia. Jadi karena gini Pak Wibowo, kalau di Indonesia manajemennya lewat dinas kesehatan. Jadi manajemen disiplin lewat dinas kesehatan, operasinya itu per puskesmas kalau kita kan per puskesmas. Oke. Nah UI ini saya nggak tahu yang nama kemarin tuh Pak Aris itu jalurnya kemana Pak Aris? Puskesmas RSUI. RSUI itu berarti ikut Depok juga berarti ya? Rasanya ya. Ikut Depok juga. Iya. RSUI. Ya karena Depok ini kan zona merah Pak Wibowo, Jakarta ini pasti prioritas ada jatah juga. itu Pak Surya itu, jadi emang nggak bisa ditawarkan ke semua gitu jadi. Tapi kalau dosen tetap prioritas dosen tetap. Kemudian ke karyawan gitu baru gitu. Gantian sih emang. Kalau vaksin di Australia pakai yang mana, Prof? Bukan sendiri atau? Enggak, kita AstraZeneca sama Pfizer. Oh Jerman ya? Iya, tapi kalau nggak salah suhunya minus berapa tuh? Minus 70 ya? Minus 70 ya? Iya. Kayaknya. Tapi kalau itu mahal itu. Iya. Kulkasnya tapi kayaknya kalau nggak salah satu di ini deh. Sementara aku lupa yang mana. Kayaknya di hold karena ada case kan di Jerman ada yang meninggal ya. Kalau nggak salah atau gimana gitu. Jadi itu temporary ya. Iya, yang di hold itu AstraZeneca di Swiss. Ada Swiss ya? Oke, salah. Mengalami blood clotting. Clotting. Ya. Ini kayaknya Pak Ajib riset dulu sebelum disuntik kemarin. Iya, saya memastikan Sinovac dulu. Ini agak ketar juga kalau nanti disuntik AstraZeneca. Jadi perawatnya diinterogasi dulu, bukan Pak Ajib yang di screening, perawatnya diinterogasi. Ini Sinovac benar. Iya, itu bagian ikhtiar lah vaksin itu. Oke Pak Aris, boleh dimulai atau kita silakan. Mulai jam berapa? Setengah 12 ini kan ini. Silakan Pak Ajib. Oh baik ya, kita mulai ya. Mungkin Pak Wibowo Pak biar efektif waktunya. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya dan semoga kita tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan. Baik Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Dr. Aris Subiantoro selaku Ketua Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kemudian yang terhormat juga Prof. Dr. Wibowo Harjawana dari The University of Sydney selaku pembicara nanti dalam kegiatan ini. Kepada Bapak Ibu dosen Departemen Teknik Elektro, izinkanlah saya menyebut yang sudah hadir di sini. Ada Profesor Dr. Fitri Yuli Zulkifli, kemudian ada Dr. Gunawan Wibisono, ada, ini saya lupa nih Pak Bos ini, Bapak Dr. Abdul Halim, ini selaku Sekretaris Departemen ini ya. Saya lupa, ini harusnya nomor 1 ini. Kemudian kepada Dr. Muhammad Suryanegara, Bapak Taufik Alif Kurniawan, Pak Dr. Basari, Pak Dr. Tommy Abuzari, dan Bu Miss Siti Fauziah, Dr. Siti ini. Ya. Terima kasih. Ini kegiatan program dari UI dalam program peningkatan reputasi akademik. Dalam lingkup yang spesifik adalah program invitasi ilmuwan diaspora, di mana kegiatan ini menginvite ilmuwan-ilmuwan diaspora dari Indonesia yang berkarir di luar negeri untuk bisa berkontribusi terhadap Universitas Indonesia, dalam hal ini
apakah review kurikulum atau kuliah tamu dan lain sebagainya. Adapun kali ini adalah review kurikulum S1 Departemen Teknik Elektro yang kemarin sudah saya minta pada Pak Wibowo. Baik, jadi acara pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan nanti dari Ketua Departemen Teknik Elektro, kemudian ke paparan hasil review, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan penutup. Saya sebagai moderator yang akan mendampingi kegiatan ini sampai dengan selesai. Untuk lebih efektif, mari kita mulai saja, Bapak Ibu, yakni pembukaan sambutan dari Bapak Kadep kita, Dr. Aris Subiantoro. Kepada Pak Aris, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi ada yang kurang itu Pak Ajib, pantunnya belum keluar tadi, pantunnya. Biasanya kalau Pak Ajib jadi moderator ini selalu ada pantun yang disampaikan, tapi mungkin karena baru vaksin jadi lupa kayaknya pantunnya gitu. Yang saya hormati ini narasumber kita, Prof. Wibowo Harjawada dari University of Sydney. Terima kasih sudah berkenan hadir dan juga termasuk berkenan untuk menjadi guest profesor kita dalam kegiatan pengembangan reputasi akademik UI di sini. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen, ada Pak Gunawan, Pak Ajib, Pak Basari, Pak Surya, Pak Alif, Pak Abdul Halim, Bu Siti, Pak Tommy, dan Prof. Yudi. Jadi ini kegiatan yang memang diinisiasi untuk mendorong kepada prodi ataupun departemen untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak luar, ya terutama dengan partner-partner kita gitu di sini yang sudah terjalin, baik yang sudah terjalin lewat pribadi secara personal melalui dosen-dosen atau dalam kerangka lewat MOU dengan UI di sini. Alhamdulillah sebenarnya dengan Prof. Wibowo juga sudah bukan yang baru ya Prof, karena ini di UI-nya sudah ada partner dari Pak Gunawan. Jadi yang diharapkan itu bentuk kegiatan ini bukan cuman tadi ya mengarah kepada arah akademik ya. Terus terang kami di sini tim ini merupakan tim kurikulum yang menyusun kurikulum terutama untuk ke arah akreditasi IAP yaitu Washington Accord gitu. Tapi kegiatan ini juga kita harapkan dimanfaatkan oleh para dosen semua, baik Bapak dan Ibu semua, itu untuk menjadikan narasumber kita itu memperluas kerjasamanya bisa dalam bentuk joint publication atau joint supervision dan sebagainya. Jadi sayang kalau cuma hanya dimanfaatkan untuk kegiatan semacam webinar atau review akademik, tapi diharapkan ini bisa sebagai titik untuk kita memperluas ya bentuk kerjasama kita, apalagi dengan University of Sydney yang punya reputasi besar gitu di Australia. Kakak ipar saya juga lulus dari University of Sydney, Prof. Wibowo. Tapi bidangnya chemical engineering nih, bukan electrical. Ya, udah lama lulusnya. Jadi itu saja mungkin harapan kami di sini. Jadi insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat ya, terutama buat baik dari semua prodi di departemen, dan juga kita harapkan ada kerjasama lain ya yang bisa ditindaklanjuti dari narasumber kita itu untuk ke arah kerjasama riset atau joint supervision dan lain sebagainya. Itu saja mungkin, tidak berpanjang lebar. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris, Kadep Teknik Elektro. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari hasil review yang akan disampaikan oleh Pak Wibowo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin kalau perlu sharing sudah saya aktifkan, Pak. Bentar ya.
Aku rasa nggak perlu tunggu sebentar. Oke. Aku rasa nggak perlu di-sharing karena aku waktu itu udah kirim pakai email. Aku udah baca kurikulum attachment yang dikirim dari Pak Ajib. Terus suggestion saya untuk itu, saya identify beberapa items. Yang pertama itu saya identify artificial intelligence. Jadi kalau menurut saya sekarang artificial intelligence itu udah kayak gimana ya? Udah kayak integrated istilahnya ya ke banyak disiplin engineering termasuk teknik elektro. Jadi menurut aku suggest untuk introduce satu unit yang tentang itu atau integrated di programnya tentang itu. Jadi artificial intelligence itu diajarkan di program itu dan cara pemakaiannya di area spesifik di electrical engineering atau di electrical engineering ada. Karena menurut saya itu sekarang integrated kayak kita di sini kita udah mulai berusaha integrated artificial intelligence itu ke dalam kurikulum kita. Karena sekarang udah kayaknya pemakaiannya makin banyak ya. Di electrical engineering. Itu satu yang saya identify. Terus yang kedua, saya juga suggest, saya lihat kurikulumnya, kurikulum UI excellent, provide fundamental units, tapi aku suggest juga untuk cover broader concept. Jadi maksudku broader concept itu lebih also explain kayak overall system at higher level, dan also attract industry interest. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau di bidang, karena spesialisasi telekom, jadi saya ngomongnya dalam bentuk spesifik telecommunication. Karena biasanya kalau di telekomunikasi, itu sekarang menjurusnya itu lebih ke end-to-end system. Jadi pemakaiannya, jadi pengertian sistem itu fundamental penting, tapi juga broader konsep itu penting. Jadi kalau di sini saya analoginya, saya kalau ngambil telekom example, kalau kita ngomongin 5G misalnya, kita mesti ngerti juga impact-nya 5G itu ke misalnya kayak ke core networks, ke network function virtualization, software defined radio access networks, atau classical 5G kayak misalnya 5G NR release 15 or 16, atau fundamental unit kayak misalkan antenna diversity segala begitu. Jadi aku rasa mungkin bisa introduce atau unitnya itu untuk cover lebih general dan lebih kayak cover kayak recent technology. Jadi bukan cuma cover fundamental technology, tapi cover juga recent technology. Jadi incorporation of that. Itu yang saya identify juga. Terus yang ketiga yang saya identify untuk thesis, mungkin bagus kalau misalnya bisa diintroduce thesis unit yang ada berhubungan dengan industri. Jadi misalnya dalam hal ini maksud saya misalnya kayak kita di sini misalnya kita bisa kayak punya thesis project buat student, tapi yang di mana ada involvement industri. Jadi industri itu mungkin bisa sebagai kayak passive supervisor atau collaborator, provide data, tapi di mana itu ada kerjasama. Jadi dalam hal ini mungkin itu lebih atraktif buat student yang bakal mengambil program S1. Terus yang keempat, ini saya nggak tahu juga, karena pas saya baca saya nggak tahu itu caranya gimana assessmentnya untuk tiap unit itu. Jadi itu aku nggak tahu. Yang keempat itu yang saya lihat di situ, kayak misalkan kalau di sini kita ada assessment misalkan buat exam, terus misalnya buat project, terus ada individual project, ada group project. Jadi itu saya nggak begitu jelas untuk pas saya baca di kurikulum yang Pak Ajib kirim. Jadi demikian, ini suggestion saya untuk improve accreditation UI. Saya nggak begitu tahu juga was it accord, tapi biasanya kalau accreditation gitu mereka kadang-kadang suka melihat at least sekarang relevansi terhadap industri. Jadi hopefully suggestion saya ini bakal membantu improvement kurikulum UI. Oke, jadi ini yang saya suggest
ini suggestion saya. Terima kasih, Pak Ajib. Baik, terima kasih Pak Wibowo. Untuk summary-nya, Bapak Ibu sudah saya sampaikan di kolom chat box. Mungkin ada yang ingin membaca secara sekilas dan nanti kita masuk ke diskusi. Baik Bapak Ibu, saya buka termin pertama. Jika ada pertanyaan atau diskusi, ini selamat datang juga. Ini ada peserta yang baru gabung, Ketua Program Studi Teknik Komputer, Bapak Dr. Muhammad Salman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian. Terima kasih Pak. Salam kenal Pak Wibowo. Halo. Juga. Ya, baru jumpa gitu. Ya. Halo Pak Salman. Ya. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi kali ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya jawab, silakan. Itu ada yang resen itu, Pak Basari. Oh, mantap. Baik, Pak Basari, dipersilakan 1, 2, 3 pertanyaan, monggo. Ya, terima kasih Pak Ajib dan Pak Kadep, Pak Sekdep serta Pak Wibowo atas review atau summary-nya. Menarik juga. Di sini ada beberapa poin yang jadi suggestion dari Bapak, di mana yang pertama AI itu integrated ke spesifik di EE, jadi harus ada AI itu yang memang implemented di bidang EE ya, electrical engineering, di mana nantinya Pak program studi EE kan ada beberapa sebenarnya, nggak cuma telekomunikasi, tapi mungkin ada kendali, ada elektronika dan ada yang lain tenaga listrik. Jadi applied ke situ maksudnya gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua produk konsep. Jadi artinya di sini apakah maksudnya adalah industri itu engage di teaching atau di skripsi misalnya, atau tesis tadi yang disampaikan tadi juga katanya berhubungan dengan industri gitu. Apakah modelnya akan seperti itu? Jadi bukan hanya skripsi saja atau tesis saja, tapi juga ada produk konsep itu masuk di kuliah-kuliah di mana industri engage di situ. Nanti outputnya apa ya? Nah itu yang jadi pertanyaan juga. Kemudian kalau assessment tadi kan banyak ya assessment yang dilakukan. Kita juga sudah melakukan misalnya assessment untuk mahasiswa. Ada yang small project, ada juga yang mungkin individual ya. Jadi ada yang tim, ada individual untuk mengecek. Tapi memang kalau yang small project itu belum, biasanya sih masih belum melibatkan industri di situ. Jadi kemungkinan itu yang masih agak sedikit kurang yang saya lihat di kami itu adalah keterlibatan industri dalam proses belajar mengajar tersebut serta output di skripsi atau tugas akhirnya. Barangkali Pak Wibowo punya tadi ya, seperti apa sih yang dilakukan di umumnya di pendidikan di Australia seperti apa? Oke. Untuk ini saya bisa. Untuk industri, jadi kita di sini kita macam-macam. Oke, jadi aku mungkin explain dulu yang di sini kita lakuin apa untuk industry involvement. Terus jadi nanti kelihatan goalnya apa. Jadi kita misalkan dalam hal ini kita ada dua macam. Industri itu dia involve untuk kayak misalkan project kayak misalkan sama student S1 segala begitu. Jadi ada beberapa kemungkinan. Satu, dia involve, dia cuma sebagai kayak advisory. Yang kedua, dia bersama dengan kita define specific problems. Jadi kayak misalnya ada misalkan student S1 saya gitu yang ngambil di sini namanya projectnya apa unitnya? Thesis project namanya di sini. Unitnya unitnya apa aku lupa. Tapi itu ekuivalen sama disertasi thesis unitnya di UI. Nah dia involve, dia ada hubungannya dengan dia involve dengan industri. Jadi industri itu define kayak problems bersama-sama dengan academic, dan terus coba define simple problem buat S1 untuk di solve.
Itu satu keterlibatan. Keterlibatan kedua itu biasanya kita suka invite industri untuk participate di ininya kita, di program kita. Itu ada dua benefitnya sebenarnya. Ada benefit juga buat industri, karena dengan ini industri juga kadang-kadang mereka pakai itu sebagai recruitment session. Tapi biasanya kita jadi biasanya kita melibatkan industri dengan mengundang mereka. Jadi kalau misalnya di bidang saya ya kebetulan saya diundangnya ya orang-orang telekom ya, dari Telstra segala gitu. Mereka datang, tapi terus mereka provide kayak overall overview industri kayak bagaimana. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita melakukan ini? Karena begitu kita melakukan ini, kemungkinan besar itu kita bakal punya potensial ke depan, potensial research, dan kita bisa berusaha lebih dekat dengan industri. Jadi keterlibatan industri itu kalau di Australia sekarang crucial, karena kita berharap kita bisa lebih dekat industri, di mana kita bisa define problems yang lebih practical, dan kita bisa kita bisa impact, kita bisa mempengaruhi industri. Jadi karena kita sekarang kalau di University of Sydney misalnya, measure kita apart from a publication, tapi measure kita juga ada satu measure lagi yang penting, itu industry impact. Jadi kita key measurement kita berdasarkan juga industry impact. Jadi impact kita terhadap industri apa. Makanya sekarang kita banyak keterlibatan dengan industri. Dari sisi student, biasanya itu dengan begitu student lebih bermotivasi. Karena mereka merasa problemnya biasanya kalau di sini kita merasa lebih kayak real gitu biasanya. Jadi mereka lebih merasa challenging. Tapi having said that, ini mungkin bukan buat semua student, karena kita di sini juga misalnya pas kita begitu kan, kita juga ada specific requirement ya. Jadi misalnya angkanya mesti berapa untuk supaya bisa ini. Kalau enggak ya enggak gitu. Ajib. Ya. Baik. Pak Basari, ada komentar? Mungkin ini terkait dengan pendanaan, Pak. Kalau misalnya kerjasama industri sama program gitu, program studi dalam hal ini, oke lah, kita bisa menawarkan industri itu kan rekognisi ya gitu ya. Tapi kan kita ingin juga bahwa industri itu benar-benar involve bareng ngerjain gitu. Misalnya tidak hanya hanya kasih konsep-konsep atau berita-berita, tapi yang semuanya yang mengerjakan misalnya adalah si program studi gitu sendiri. Jadi misalnya fasilitasi untuk dia pergi ke tempat industrinya, kemudian melihat atau diberikan akses, privilege dan seterusnya. Apakah itu ada di Australia seperti itu, Pak? Atau bagaimana dari segi implementasinya plus pendanaannya gitu, Pak? Masih, Pak. Oke. Ini sama, di Australia juga bermasalah seperti di Indonesia. Dalam hal ini Australia juga bermasalah. Jadi gimana ngomongnya? Jadi kita di Australia itu juga kayak chicken and egg misalnya. Jadi nggak tahu yang mana yang lebih dulu. Jadi dalam hal ini itu industri itu kadang-kadang kalau bekerja sama-sama kita, mereka butuh proof. Jadi mereka butuh tunjukin dah kamu bisa apa dulu gitu kan. Itu kadang itu masalah. Itu masalah di sini juga. Jadi yang terjadi di sini biasanya ada dua macam. Yang satu collaboration di mana ada win-win situation. Misalnya dalam hal ini kita bilang aku ada satu case di mana aku kerja sama-sama industri di mana case-nya itu kita punya capability dan mereka in return, karena mereka yang ini yang case yang Nodana ya, ini yang case Nodana, dan in return mereka supply kita equipment-nya, tapi kita punya joint agreement untuk sama mereka. Caranya gimana? Sementara ini belum, yang itu misalkan itu biasanya yang itu enggak, pendanaannya belum ada, tapi ke depan kalau mereka interest to proceed, nah mungkin ada pendanaan. Itu salah satu cara. Yang kedua yang pengalamanku di sini juga, kita mesti tunjukin ke industri juga
capability kita apa. Dengan itu mereka interested untuk invest. Itu juga kejadian kita di sini. Jadi industri di sini juga mungkin mirip kayak di Indonesia, jadi kayak tanpa dia mereka nggak mengucurin dana, kecuali mereka lihat udah ada hasilnya dan udah ada hasilnya. Jadi di sini juga masalahnya gitu. Jadi memang kalau kolaborasi sama industri itu memang susah di sini juga. Tapi yang pengalaman kita di sini lihat begitu udah klik gitu, relatively lebih gampang kalau misalkan mau invite mereka untuk datang atau untuk bicara atau untuk discussion untuk for the research. Tapi emang aku setuju sama Pak Basal tadi, memang susah kalau mau minta keterlibatan industri, kecuali karena di sini juga kalau industri involved itu mereka bukannya kayak mau support project anyhow, tapi mereka mau lihat mereka bisa make money nggak dari situ. Iya, berarti harus ada proof dulu dari misalnya paling mudahnya misalnya dari EE gitu ya, yang bidang di EE gitu ya, kemudian kita tawarkan itu di industri dan dia melihat oh ya ini klik nih, bisa nih gitu. Jadi lebih ke kita sendiri sebagai program studi misalnya untuk proven dulu ke industri, baru nanti industri akan tertarik seperti itu ya. Oke. Ini aku bisa kasih contoh pengalamanku untuk yang kita bikin research in the past. Jadi kita bangun. Jadi kita waktu itu kita mau solicit kerjasama dengan industri. Terus jadi yang kita lakukan itu kita bangun completely 4G base station dari scratch. Nah terus dengan itu universitinya dengan itu partner industri kita dalam ini Telstra, mereka berminat. Mereka masuk, mereka bilang, oke, kita sekarang mau automate base station kita. Nah, terus habis itu kita investigate di AI. Ini udah jadi paper, ini dipublish di JSEC tahun ini. Jadi terjadi kita bikin kita embed AI untuk ngontrol radio resources di G-Node B atau E-Node B. Terus outcome-nya itu ya hasil kita itu bisa diimplement ke real hardware, karena pas kita kalau kita buat demo ke industri itu kita tunjukin kita bisa bangun complete base station yang running dan bisa communicate dengan commercial phones. Jadi kita spend a lot of time juga untuk pursuit industri untuk invest kita. Jadi ya memang mesti, unfortunately di sini juga sama juga begitu. Jadi mesti ada bukti dulu, nggak usah full, tapi at least there is some potential gitu kan. Kalau industrinya misalkan mau masuk itu, bisa nih ada. Soalnya sekarang kayaknya kalau kita ngomong ke industri gitu di sini, kalau misalnya kita bilang konsep-konsep gitu, kadang-kadang industrinya juga bilang, tunjukin dong apa yang kamu bisa tunjukin nih, buktinya apa nih konsep bisa jalan. Mungkin nggak perlu jalan benar-benar, tapi at least ada ada beberapa bukti yang arahnya ke sana gitu. Dan itu biasanya ada hubungannya sama hardware. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak Basari. Kemudian selanjutnya tadi ada yang request adalah Pak Gunawan Wibisono. Silakan Pak. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih Pak Ajib atas waktunya. Prof Wibowo, kalau melihat ya, saya mungkin ingin gambaran tentang perbandingan kurikulum Elektro UI dengan kurikulum dengan Sydney University, khususnya yang aspek-lah yang lebih kecil lagi untuk di bidang telkom. Apakah kira-kira cukup, artinya memang itu segitu artinya subjek-subjeknya, ataukah ada yang perlu di advance atau ada perlu yang gitu ya untuk mata kuliah lain yang mungkin belum ada di sana gitu dibandingkan dengan di Sydney University khususnya untuk telkomnya saja, karena saya yakin Prof mungkin untuk yang lain kontrol dan segala macam mungkin tidak ini ya, saya ingat dari situ kita lihat. Kemudian karena kan kita di sini elektronya itu
common ya. Jadi tidak seperti di Sydney. Kalau Sydney kan sudah elektronya sudah lebih spesifik kalau saya lihat. Kemudian yang ingin ditanyakan juga untuk tugas akhir gitu ya tadi yang disarankan bahwa untuk industri. Kalau ya mungkin iklimnya berbeda, kalau kami lihat di sini mungkin relatif susah menurut kami gitu Pak. Karena industrinya di sini tuh relatif tidak ada, yang ada adalah pengusaha. Kalau ya, yang ada pengusaha, artinya dia hanya akan jualan, dia tidak punya misi untuk melakukan riset kalau pengusaha itu. Jadi itu yang, nah kira-kira dengan SKS yang kalau nggak salah sekarang berapa 3 atau 4 gitu ya SKS kita ya untuk tugas akhir yang kalau saya lihat di Sydney University mungkin hour-nya di sana unitnya mungkin pakai unit hour gitu mungkin lebih banyak dibanding UI. Kira-kira sarannya gimana ya Prof untuk tadi mengisi tadi harapannya kita memang menghasilkan produk. Di tempat lain kayak misalnya di ITB tugas akhir itu adalah boleh kelompok. Artinya sebuah sistem ya mungkin membangun tadi yang Prof kasih sampel gitu, tapi boleh dikeroyok beberapa orang. Nah di kita itu saya nggak tahu tim kurikulum sudah membuat statement atau belum bahwa boleh keroyokan gitu ya tugas akhirnya. Karena sementara ini tugas akhirnya masih individu yang tentu akan sangat agak susah dalam implementasinya untuk mengerjakan suatu proyek yang besar gitu loh. Itu aja Prof, kira-kira 2 tadi, yaitu pertama ada kurikulum, yang kedua adalah bagaimana untuk jumlah SKS yang hanya kecil tapi kita pengen suatu hasil yang cukup ya sebanding dengan Sydney USNI ya. Oke, untuk SKS, aku udah lihat kemarin waktu itu, aku rasa kan UI itu sebenarnya SKS-nya 3, lebih kecil dibanding University of Sydney. Tapi tapi itu aku rasa karena tesisnya UI itu dibagi-bagi, Pak Gunawan. Jadi dibaginya kan dibagi 2 semester, tapi kalau nggak salah ada pre-tesis lagi kan, yang ada SKS-nya. Iya kan? Sedangkan kalau di Sydney Uni, kita nggak ada itu. Kita semuanya langsung tesis, first semester, second semester, terus unitnya udah semuanya itu. Jadi kita nggak ada pembagian lagi. Kalau di UI aku rasa kan ada itunya, ada pre-thesis ya kalau nggak salah ya namanya ya. Ada pre-thesis atau pre-seminar gitu kan. Yang ada hitungan SKS-nya juga. Jadi itu aku rasa mungkin bedanya Sydney Uni dan UI untuk dalam bentuk SKS itu di situ. Untuk group project atau individual project, kita di sini sebenarnya juga ada group project, tapi group projectnya aku nggak begitu ngerti ya. Aku yang di ITB, group project kita agak berbeda ya dengan ITB karena group project kita itu sebenarnya juga individual project, tapi collectively mereka bisa digabung jadi satu. Tapi tiap student itu punya individual project. Kalau di Sydney Uni itu cara kerjanya kita gitu. Tapi ini ini apa namanya? Ini nggak really formally defined. Jadi tergantung relatifnya tergantung supervisor juga. Tapi in general tiap student itu individual project. Jadi nggak bisa misalnya student A sama student B submit thesis yang sama. Dia mesti clarify gitu. Beda. Dia bikin apa, ini bikin apa. Tapi bisa group project. Itu untuk yang group project. Terus kalau yang thesis tadi yang Pak Gunawan bilang, ya itu kita juga bermasalah sama juga di sini karena company di sini itu kalau Australia itu industrinya juga kecil. Jadi istilahnya kalau misalkan benar-benar cari company yang kayak yang research gitu, ya bisa dihitung dengan jari juga. Jadi nggak banyak di sini. Jadi misalkan kayak andaikan biar kayak Nokia, Ericsson, mereka di sini juga sebenarnya jualan. Jadi mereka bukan bikin benar-benar research. Tapi yang kita lakuin di sini, kita juga ada yang namanya aplikasi. Aku rasa mungkin di Indonesia juga sama ya. Jadi kayak misalnya kita arrange thesis student kita itu untuk bangun aplikasi misalkan IoT hospital
tapi kerjasamanya sama hospital, ya hospital. Jadi ke aplikasi dalam hal ini. Itu yang kita lakukan di sini. Untuk kurikulum comparison, USIP versus UI di bidang telekom, kemungkinan kemungkinan mungkin aku suggest kalau untuk improve kurikulumnya, aku rasa mungkin tadi seperti aku bilang tadi, embed newer teknologi kayak machine learning atau artificial intelligence dengan aplikasi di situ. Soalnya sekarang kayak misalkan kebanyakan unit itu kan pas kita ngajar machine learning, artificial intelligence atau signal processing atau macam-macam gitu kan, itu kan atau pas kita ngajar telekom itu kan sebenarnya pas diajarkan begitu, pas kita ngajarin AI segitu, sebenarnya kita nggak menunjukkan aplikasinya di mana. Pada saat kita ngajar unit telekomnya on the other hand, kita juga tidak menunjukkan pemakaiannya bagaimana. Jadi kayak di sini kayak kalau aku pikirannya, aku sih aku selalu review unit yang aku ajar gitu untuk ngikutin itu. Jadi kayak misalnya tahun ini mungkin aku bakal embed misalkan kayak machine learning aplikasinya bagaimana untuk di telekom. Itu satu yang aku suggest. Contoh misalnya sekarang kalau di telekomunikasi kan ada receiver detection misalnya, MIMO receiver detection deh. Nah, dalam hal ini mungkin pas diajarkan gitu, aku bisa mengajarkan misalkan konsep yang lebih advance di mana mungkin detection-nya mungkin memakai machine learning atau memakai artificial intelligence. Jadi at least student itu bisa merasa bahwa topik-topik yang diajarkan dia itu kayak machine learning atau macam itu ada hubungannya sama telekom. Karena sekarang kalau aku lihat kurikulum yang integrated begitu kayaknya masih kurang ya. Itu satu. Yang kedua, untuk yang improvement itu seperti yang aku bilang tadi, kalau kita di sini, pikiranku di sini, fundamental is good, tapi kadang-kadang fundamental itu susah karena fundamental itu untuk menghubungkan ke industri atau menghubungkan ke praktikal itu agak susah. Soalnya kan kadang-kadang industri itu language-nya kan berbeda. Maksudku bukan produk ya, tapi maksudku industri standard. Jadi kadang-kadang kan language-nya kan suka berbeda. Dan kadang-kadang misalnya kalau random access misalnya gitu, kalau di telekomunikasi itu kalau misalnya di 5G kontrolnya bagaimana? Kan pakai channel PR, SCS misalnya, physical random access channel misalnya. Itu kadang-kadang kalau nggak dihubungkan itu kadang-kadang student nggak begitu ngerti bagaimana itu. Kalau menurut aku kalau bisa dihubungkan lebih bagus, karena pengalamanku di sini pas aku ngajar wireless engineering, aku menghubungkan itu, student interested dalam hal ini karena mereka tahu ini kalau misalkan kita mengontrol selection channel estimation misalnya, kalau kita mau do selection kita mesti ngontrol channel ini misalkan, atau kita mesti lihat ini. Terus kalau misalkan kita mau synchronize kita mesti lihat ini. Soalnya kadang-kadang kan sebenarnya pas kita ngomongin fundamental unit kita kan simplify. Jadi pas kita simplify kadang-kadang kita neglect quite a number of things. Jadi it would be good kalau misalnya ada di incorporate broader concept yang explain tentang itu, plus also kayak misalnya kalau kita ngomongin teknologi di telecommunication, sometimes would be good kalau misalnya cover basic concept dari end-to-end system ya, karena pengalaman kita di sini juga kadang-kadang kalau kita nerangin misalkan telekomunikasi radio access network, kadang-kadang pas kita nerangin begitu kita mungkin merasa nggak lengkap karena sebenarnya yang student pengen tahu itu end-to-end. Jadi apa yang terjadi pada saat end-to-end, tapi nggak perlu detail mungkin. Tapi end-to-end yang student pengen tahu. Nah itu aku rasa itu juga penting karena kalau di telekomunikasi biasanya itu juga bakal membantu student. Itu kalau pengalaman kita begitu di sini. Gitu Pak Gunawan. Aku rasa aku jawab semua ya pertanyaan Pak Gunawan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, cukup. Ya kan wajib, udah cukup wajib. Baik, sudah cukup Pak Gunawan? Sudah Pak. Ada pertanyaan lagi? Nggak, cukup. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, selanjutnya dipersilakan kalau ada yang mau bertanya.
Pak Aris mungkin? Kok tenang aja ini. Baik, saya ya. Baik, terima kasih Pak Ajib. Terima kasih paparannya, Prof. Wibowo. Jadi waktu pas kita mendesain kurikulum baru ini 2020, sebenarnya ada beberapa unsur yang sebenarnya kita titipkan kepada tim kurikulum. Yang pertama itu harus menyesuaikan dengan standar IAB gitu ya. Jadi kan di IAB itu ada berapa porsi mata kuliah untuk yang basic science, semacam fisika, matematika, dan seterusnya. Terus porsi untuk engineering topics, sama untuk yang porsi untuk general education gitu. Nah itu kita sudah kita minta untuk tim untuk bisa menyesuaikan terhadap kriteria yang ada di IAB. Yang kedua juga kita minta untuk memasukkan unsur revolusi industri 4.0 gitu. Jadi semacam kayak machine learning atau AI itu kita minta sebagai mata kuliah wajib yang bukan hanya diberikan di program bachelor tapi juga di magister gitu. Jadi ada mata kuliah pembelajaran mesin ya, itu wajib buat semua mahasiswa elektro sebelum nanti mereka memilih kelompok ilmu atau peminatan. Nah, ini mungkin yang poin pertama nih yang dimaksud dengan artificial intelligence ini lebih spesifik dari machine learning atau bukan. Terus yang kedua, saya sepakat nih dengan Prof. Wibowo karena dulu waktu pas beberapa mungkin sudah 10 tahun yang lalu ya, kita pernah mengubah kurikulum kita itu lebih ke basic gitu, lebih memberatkan SKS pada mata kuliah basic di sini jadinya untuk yang pilihannya malah justru tidak banyak. Padahal kan kalau lihat dari scope dari teknik elektro itu kan luas gitu ya. Yang di power, telekomunikasi itu masing-masing sudah sangat spesifik gitu. Jadi saya sepakat kalau kurikulum itu untuk yang terutama untuk elektro lebih diperluas gitu. Jadi lebih spesifik untuk masing-masing peminatan. Karena ada juga kita pernah mendapatkan feedback dari user gitu ya, bahwa ketika kurikulum kita ubah menjadi basic atau basic ini, itu ada pengetahuan yang terkini yang tidak dimiliki oleh lulusan sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini terkait dengan program Merdeka Belajar nih, Prof. Wibowo, yang sekarang sudah di launching oleh Menteri Pendidikan, Mendikbud, kepada seluruh perguruan tinggi gitu. Jadi ada beberapa aktivitas, ada 8 kalau nggak salah, bisa berupa aktivitas student exchange, jadi mahasiswa kita bisa mengambil mata kuliah di tempat lain, bisa juga mengambil KP-nya sekarang sudah berubah nih Prof. Kalau dulu kan kerja praktek itu di industri hanya durasinya tuh hanya 1 sampai 2 bulan. Nah, sekarang boleh lebih dari itu 6 bulan atau bahkan setahun begitu. Jadi biar sentuhan industrinya bisa lebih lama di sana. Nah, mungkin yang jadi challenge kami itu adalah bagaimana nanti kerjasama dengan industrinya itu bisa dari kegiatannya itu bisa memenuhi capaian pembelajaran di kami atau expected learning outcome-nya sudah terpenuhi di sana gitu. Mungkin informasi buat Bapak Ibu dosen juga ya, memang sama sih case-nya dengan di Australia. Kalau kita kerjasama dengan industri itu agak susah ya, karena orientasi mereka profit dan jarang yang punya R&D. Nah, tapi sekarang kita ada kerjasama itu dengan Samsung. Mereka punya divisi khusus untuk yang buat R&D, SRIN namanya, Samsung R&D Indonesia. Nah, itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi terakhir itu yang baru jalan ini dengan Prof. Riri langsung kontak dengan VP-nya itu. Jadi mereka rupanya targetnya bukan riset seperti kita jadinya, benar riset. Jadi tidak fokus kepada bisnis atau langsung nanti jadi produk. Jadi sama mirip seperti kita publikasi paper gitu ya. Jadi itu sebagai KPI-nya mereka. Jadi
ini ada industri yang cocok ya, mungkin ini bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, yang mungkin terkait dengan Merdeka Belajar, maaf ini panjang lebar jadi ngomongnya Prof, terkait dengan Merdeka Belajar ingin bertanya, kalau di University of Sydney sendiri ya, itu diperkenankan nggak kalau ada mahasiswa di dalam yang boleh mengambil di partner ya di luar gitu ya, sesama di Australia. Lantas kalau boleh itu kriterianya apa saja gitu, yang apakah boleh kemana aja atau itu mata kuliahnya ditentukan oleh pembimbingnya di sini di dalam, atau mereka dibebaskan gitu saja atau gimana gitu, Prof? Itu saja mungkin, Prof. Terima kasih. Oke, bentar ya aku ini dulu. Oke, untuk student exchange tadi Pak Aris, ini kalau student exchange tergantung ya, kalau misalkan student exchange, aku rasa kita ada program student exchange, tapi aku nggak tahu sama UI. Jadi misalkan ada case di mana student itu bisa spend one semester outside gitu misalnya, one semester outside, terus ngambil subjek apa aja. Itu biasa. Tapi aku rasa mungkin harus ada agreement dulu, karena itu harus ada mappingnya kan, sama ininya kan, sama subjek yang kita ada di sini. Jadi harus ada mapping. Jadi mungkin harus ada agreementnya. Aku nggak tahu exactly which university, tapi aku tahu udah ada beberapa university, dan kita udah ada case juga di mana student ini study one semester di luar. Cuma ya setahun terakhir gagal semua karena mereka mau study keluar, nggak bisa keluar semua. Jadi mereka kira belajar di sini semua. Gitu. Jadi student exchange itu ada. Itu yang untuk itu. Kalau yang tapi kalau yang jadi itu degree-nya dari ini ya, dari Sydney Uni. Tapi kalau untuk dual aku nggak tahu. Soal dual itu dulu masalahnya itu apa sih namanya, itu kotutel namanya kan. Itu dual itu masalahnya itu Sydney Uni itu dulu, aku nggak tahu sekarang, dulu tuh dia mesti keluar satu masuk satu. Jadi itu agak bermasalah. Tapi student exchange ada, yang Pak Aris bilang itu. Kita ada program itu. Kalau nanti Pak Aris ada interest untuk itu, definitely aku bisa bantu follow up juga. Kita bisa ngomong ke, aku lupa nama departemennya, Pak, International Student or something like that. Itu bisa itu. Terus untuk yang Pak Aris bilang, yang work experience itu, kita juga ada program itu, aku lupa bilang juga. Jadi yang Pak Aris bilang itu work experience itu, jadi kita integrate di tesisnya. Jadi kita select student ya. Aku ada satu yang dia mau interest untuk S3. Jadi dia ada satu, dia tuh ini. Jadi dia ngambil tesisnya itu, dia ke industri, terus dia stay di industri 6 bulan, dia nggak perlu ngambil subjek sama sekali. Jadi work experience itu dianggap ekuivalen sama tesis dia plus semua unit yang dia ambil untuk semester itu. Jadi dia nggak perlu ngambil unit sama sekali. Nah, itu dia full kerja di industri 6 bulan. Jadi cara kerjanya industri kayaknya industrinya itu support dia dengan allowance, scholarship, stipend segala begitu. Terus proyeknya ya di-define lewat industri, karena industrinya kan mau dia solve specific problems. Tapi untuk ini studentnya selektif, jadi ya nggak bisa semua student, tapi mereka select yang mana tempat ya gitu. Untuk student untuk work experience itu kita ada juga di situ, itu mungkin bisa juga dipakai di Indonesia kalau mau diimplement. Terus yang untuk yang basic study, itu tadi maksudku sebenarnya bukan maksudku basic itu less important dari aplikasi, tapi maksudku itu pada saat kita belajar basicnya itu, kita berusaha membuat jembatan supaya studentnya tahu aplikasinya bagaimana. Soalnya kadang-kadang pengalaman kita, kalau kita ajak langsung aplikasinya, studentnya nggak ngerti basicnya. Begitu mereka misalkan lebih advance, misalkan mereka mengambil S2 atau S3 atau lebih advance, mereka bermasalah karena mereka nggak ngerti basicnya. Jadi maksudku lebih sebenarnya membuat jembatan antara basic dan aplikasinya, karena biasanya itu yang kurang kalau biasanya kalau pengalaman kita di sini. Terus yang terakhir untuk yang machine learning equal sama AI, aku rasa sebenarnya interpretasiku itu AI itu kayak umbrella di atas kalau aku ya. Terus di bawahnya AI itu machine learning, terus ada misalkan neural network. Jadi sebenarnya AI itu lebih kayak, kalau buat aku kayaknya sebenarnya loose jargon ya. Soalnya kayak belief propagation, expectation propagation, message passing itu kan sebenarnya juga sama kayak
itu kan machine learning, tapi sebenarnya kan kita bisa bilang juga dia ya istilah artificial, tergantung Pak Aris ngomongnya sama orang CS atau orang engineering, tergantung ngomongnya sama yang mana ya that's all ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris, terima kasih atas jawabannya Pak Wibowo. Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan lagi? Saya udah raise hand Pak Ajib. Oh iya, nggak kelihatan Bu. Maaf. Terima kasih. Silakan Prof. Fitri Yuli Zulkifli. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mau bertanya nih, apakah di Australia itu juga tertarik dengan ranking-rankingan dunia? Karena kalau kita di UI atau di Indonesia itu jadi momok dan banyak pertimbangan gitu ya, supaya selalu masuk ranking top dunia gitu ya. Ya, apakah Australia juga sama, juga sangat memperhatikan dan mengikuti semua ranking-rankingan dunia yang kalau kita top 3 lah ya, yang kita ikuti itu QS, TES, sama Webometrics gitu ya, dan sekarang ada Grimetrics, jadi ada 4. Kemudian kalau memang mengikuti, kalau Australia mengikuti, apa dampaknya? Baik bagi kampus, terus apakah ada dampak dari pemerintah, misalnya pemerintah kasih uang gitu ya, atau insentif bagi universitas yang bisa ranking top sekian gitu ya, atau universitas dengan dampak dari dia ranking itu mahasiswa pada berdatangan. Nah, apalagi dampaknya, apakah juga terkait ke kurikulum sehingga nanti bisa menerima mahasiswa dari kampus yang level rankingnya lebih tinggi gitu ya, atau apa kira-kira itu yang ingin saya curiosity ya, sampai ke kurikulum apakah berdampak gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, untuk ranking ya kita juga ngikutin sama kita juga ngikutin ranking. Jadi kita track ranking kita seperti kayak Ibu Fitri bilang, kita tracknya sama juga QS, kalau begitu juga kita track ranking university plus disiplin. Jadi plus disiplinnya kita juga track itu. Australian government juga punya specific ranking namanya ERA, tapi sekarang kita lagi finalize lagi namanya ERA, itu untuk ranking university-nya. Nah, untuk dampak itu tergantung. Kalau misalkan dampak terhadap kalau relatif terhadap student, biasanya kadang-kadang student itu punya tendensi mereka lihat ranking pas mereka study. Kecuali S3 ya. S3 juga lihat ranking sebenarnya, tapi mereka juga lihat supervisor. Tapi kalau biasanya kalau student undergrad itu S1 mereka biasanya lihat ranking. Itu dampak untuk ke student. Kalau dampak ke pemerintah, ranking mereka lihat tapi kalau ranking mereka lihat, tapi juga sekarang itu pemerintah itu put a lot terutama untuk funding, mereka tuh put a lot of focus kalau kita bisa establish collaboration dengan industri. Jadi pemerintah Australia itu sekarang fokusnya lebih ke industri collaboration dengan university. Kalau pas mereka ngelihat itu dan ini sebenarnya university masalah ranking, masalah kolaborasi ini akhirnya boil down juga ke publication sama ke impact terhadap industri, karena kalau akhirnya ini kan untuk naikin itu semua kan sebenarnya butuh research. Soalnya kan ada metrik-metrik khusus yang ada hubungannya sama research. Jadi kita misalkan tanpa research kan kita nggak ada research publication. Sedangkan sekarang kalau kita lihat ranking itu kan ada kriteria-kriteria juga yang berdasarkan research, dan universitas dan di Australia juga mereka ngikutin itu. Jadi akhirnya ya ini. Jadi akhirnya karena itu juga ya kita harus karena harus ngikutin research-nya. Research kita naik, soalnya dengan research naik kita bisa attract student, dan dengan itu dengan itu student kita bisa dapat student fee, banyak international student karena rankingnya naik. Tapi untuk naikin rankingnya ya kita mesti spend a lot of times untuk naikin research-nya. Dan yang tadi yang Ibu Fitri bilang itu kurikulum. Nah, kurikulum ini sebenarnya kita melihatnya sebagai retention.
Karena kalau kurikulum kita lumayan, kalau kurikulum kita bagus, dan pada saat dia misalkan pada saat dia bikin thesis gitu, dia punya good experience, mungkin kalau dia mau ngambil S2 atau S3, akhirnya dia stay sama kita, instead of misalkan nyebrang ke UNSW misalnya gitu. Jadi semuanya aku rasa berhubungan akhirnya juga. Jadi udah kayak cycle loop aja, udah kayak loop tadi sebenarnya semuanya. Jadi tanpa satu nggak bisa yang lainnya jalan. Jadi kalau di Australia berarti pemerintahnya lebih fokus, ada pemberian insentif pasti ya ke kampus gitu ya. Itu dilihat lebih banyak ke faktor collaboration dengan industri. Seperti itu ya Pak? Jadi pemerintah itu ada dua pemberiannya. Jadi kalau satu, kalau untuk pemberian kayak dana riset segala gitu, mereka ngelihatnya berdasarkan performance impact. Tapi terus juga mereka untuk pemberian dana untuk kayak teaching segala gitu, selain itu mereka juga lihat kayak completion, misalnya S3-nya berapa lama atau S1-nya berapa lama. Jadi mereka lihat metrik macam-macam. Tapi Ibu benar, pemerintah Australia itu sekarang lebih melihatnya ke kelas ranking ya. Mereka lebih melihat impact kita terhadap industri gimana. Jadi maksud kolaborasi itu kita ada impact-nya nggak ke industri. Jadi teknik yang kita pakai itu dipakai nggak buat industri. Itu yang dilihat sama pemerintah Australia. Aku juga nggak begitu ngerti itu cara mereka measure-nya bagaimana, karena itu baru keluar dua tahun ini, dan itu masih banyak confusion juga among academics, among government, itu juga banyak confusion. Tapi sekarang trennya begitu untuk itu. Jadi mereka pikirannya fundamental research is good, tapi fundamental research yang dipakai itu yang valuable. Kalau program untuk mendongkrak kenaikan ranking dunia itu nggak ada ya. Jadi lebih ke program yang lebih detail gitu ya. Misalnya, kalau kampusnya berhasil naik ranking dari 200 ke 100 gitu, itu apa mereka ada program gitu ya untuk memberi insentif dan sebagainya? Berarti nggak ada ya? Setauku nggak ada. Soalnya pemerintah Australia pemikirannya tiap university itu berusaha naikin ranking, karena itu nanti ada hubungannya sama international student yang datang. Jadi rankingnya makin tinggi, international student yang datang lebih kemungkinan besar ke dia preference. Jadi kan pemikirannya itu universitas di Australia itu punya insentif untuk naikin ranking, karena mereka mau jadi preference destination untuk students. Berarti memang untuk kepentingan institusinya sendiri ya. Jadi dia ngikuti itu untuk kebaikan dia sendiri ya. Iya, soalnya mereka ngelihatnya begitu, dan unfortunately itu kan ada hubungannya juga nanti sama research ya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Yuli atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya lagi? Mas Surya biasanya nanya ini, Pak Ajib. Pak Surya atau Pak Salman, kayaknya di grup kemarin sudah. Pak tadi Salman, pagi rame itu. Ya. Bahas tentang banking. Iya, makanya saya angkat di sini. Iya, Bu. Ya. Karena ada yang pesimis gitu, males gitu, bukan ranking-rankingan. Mungkin gitu, diskusi lagi lanjut yang tadi ya, Prof. Wibowo tentang yang ranking ya. Jadi memang ada perdebatan apakah ini kita penting atau tidak masalah ranking di situ. Beberapa negara ada yang tidak concern juga dengan masalah ranking ini. Seperti sebenarnya bukan negaranya bukannya tidak maju ya, kayak seperti Jerman dulu juga mereka merasa tidak perlu untuk mengurus tentang masalah ranking, karena yang penting buat mereka itu mereka sudah punya standar sendiri dan kerjasama dengan industrinya sudah bagus itu. Tapi akhirnya kesininya mereka sudah mulai memperhatikan masalah ranking itu, karena ya tadi yang seperti disinggung, kalau rankingnya bagus, nah itu jadi salah satu tujuan atau destinasi ya, prioritas bagi orang-orang yang punya kualifikasi tinggi kayak gitu jadinya ya, talentnya yang talent ya, target dari talent yang baik itu untuk mereka mengambil kuliah di sana. Jadi nanti kan praktis kalau kita punya inputnya bagus, mahasiswa kualitas bagus, nanti
dengan apa namanya akan mendorong juga untuk yang pengembangan atau peningkatan kualitas riset juga dengan adanya resources yang baik ini. Jadi kalau kita punya SDM, ya, kalau dosen kan memang udah given gitu ya, sudah ada. Nah, tinggal bagaimana kita mengambil talent-talent dari luar, ya. Kalau dari Australia kan berarti yang baik dari dalam sendiri, dari Australia sendiri, ataupun dari luar itu yang baik, karena kita punya ranking yang bagus. Nah, itu karena sekarang udah jadi salah satu faktor oleh calon mahasiswa untuk memilih jadinya, ya, untuk memilih untuk mereka kuliah di mana. Kenapa kita mesti kuliah di UI? Karena rankingnya bagus di KIS gitu. Jadi ranking ini jadi faktor pertimbangan. Itu mungkin kalau sharing gitu. Ya, ya benar. Ya, jadi ranking. Jadi kayak memang aku juga realize untuk in term of research aku kayak dulu juga kita juga lihat kayak German universities itu mereka juga in term of research juga mereka lebih accept kayak misalnya kalau studentnya misalkan submit kayak di conference segala begitu kan. Sedangkan kalau di sini, kalau di Australia, kalau di Sydney Uni misalnya gitu, kalau kita S1 di sini ya istilahnya tesisnya gitu atau publikasinya harus levelnya mungkin IEEE section ya kan. Jadi memang itu, tapi ya itu kayak tadi Pak Aris bilang itu masalahnya sekarang. Kalau kita nggak publish di situ dan kita nggak bisa push itu, kita jadi kekurangan student ya. Karena kan soalnya Australia itu kan fee paying sebenarnya kan. Jadi kan sebenarnya relatifnya aku rasa mungkin lebih mahal dibanding Jerman ya, dibanding Europe ya istilahnya ya. Jadi ya agak susah. Agak susah. Jadi kita fokus a lot on that karena kita push dan ide kita juga begitu kita fokus ke situ somehow kita juga kita bisa dapat student bagus, terus result kita juga bisa naik jadinya research kita. Jadi ya susah juga sebenarnya mau nggak lihat rankingnya juga susah, mau lihat tapi kalau nggak dilihat ya repot juga. Ya. Mungkin buat informasi kalau ada buat student exchange ada mahasiswa KKI itu maksudnya kelas khusus internasional kita yang sudah pernah 1 semester di sana loh, Prof. Iwo di University of Sydney. Oh, dia bidang apa? Ya, electrical engineering. Oke. Ya. Tapi saya lupa namanya. Udah lulus. Jadi artinya kalau pernah di sana MOU antara Sydney dengan UI udah ada sebenarnya gitu. Karena agar nanti bisa diakui itu harus punya MOU. Oh iya, tapi bukannya udah ini ya, bukannya waktu itu nggak di renew ya, Pak Aris ya? Waktu itu Pak Asfial kalau nggak salah nggak renew. Soalnya nggak waktu itu, aku nggak tahu, mesti ngecek lagi. Waktu itu soalnya aku pernah lihat dokumennya. Ntar mesti cek lagi. Ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan itu aku sih oke. Nah itu ada Pak Salman itu. Udah siap nanya kayaknya Pak Ajib. Ya, silakan Pak Salman. Terima kasih Pak Ajib. Terima kasih Prof. Ibowo untuk penjelasannya. Ini saya masih curious ya terkait dengan yang sebenarnya track yang benar ya untuk S1 itu sebenarnya as the general curriculum electrical engineering atau sudah terspesialisasi gitu ya. Karena itu masih jadi sesuatu juga di kita terkait dengan apakah kurikulum yang di level S1 itu memang sebaiknya back to general curriculum as electrical engineer gitu ya. Kemudian nanti spesialisasi itu dalam bentuk pada saat mengerjakan final tesis atau skripsi. Jadi ada pandangan bahwa spesialisasi itu memang sebaiknya justru di postgraduate, di master degree. Kalau pandangan Pak Wibowo sendiri, bagaimana sebenarnya kalau untuk S1 itu track yang benar itu memang sudah terspesialisasi di dalam kurikulum sendiri, peminatannya fokus ada yang ke telecommunication, ada yang fokus ke control, ada yang fokus ke electronics dan sebagainya. Itu dulu Pak Wibowo. Oke. Kalau di sini kalau kita S1 kita general juga.
tapi terus nanti habis itu tapi kita ada choice. Jadi student itu bisa choose untuk specialization di beberapa bidang, misalkan di telekomunikasi, di kontrol, atau dia tidak choose specialization. Nah, yang terjadi yang kita lakukan itu, untuk tiap specialization ini kita create units untuk specialization ini. Nah, tapi student itu ada choice. Jadi misalkan kalau student decided misalkan mau specialization misalkan di Telekom gitu kan, nanti dia mungkin ada special elective gitu, yang mesti dia ambil dan dia mesti satisfy beberapa SKS misalnya gitu untuk specialization itu. Tapi ini tidak mengharuskan student untuk specialize karena student bisa juga lulus dengan tidak lengkap tapi dia ngambil mungkin specialize di lain gitu. Jadi kita ada pilihan. Untuk pertanyaannya Pak Salman tadi specialization itu aku rasa kita kasih choice ya untuk student ya, untuk S1 terutama untuk untuk 4th year ya. Karena harapan kita juga student itu at least pas mereka keluar kalau mereka decided untuk spesialis di telekomunikasi, mereka at least ada certain knowledge yang mereka bisa bawa. Kalau menurut aku sih tahun keempat itu ya tergantung studentnya mau gimana. Kalau dia nggak specialize ya dia bisa banyak ngambil unit. Tapi kita sebagai provider, kita provide fasilitas. Kalau misalkan student itu mau specialize. Nah, moving ke S2, kalau S2 itu kita di sini kan ada 2 pilihan. Yang satu coursework, yang satu lagi research. Ya. Nah, kalau yang coursework, kalau yang coursework itu kayak lebih kayak gimana ya? Lebih kayak overlap ya. Ada beberapa overlapnya terhadap subjek yang di 4th level. Jadi yang untuk subjek yang tahun keempat. Jadi subjek tahun keempat kita itu ada beberapa yang sebenarnya diambil juga untuk postgraduate study. Kalau misalnya soalnya di sini kalau intensinya benar-benar mau specifically fokus on specific area, biasanya kita arahkan student itu untuk ngambil masternya. Kalau mau ngambil master research, master philosophy, karena itu ngambilnya purely on research. Jadi dia fokus on specific area gitu. Jadi itu. Kalau pandanganku di sini begitu. Iya, tapi jadi nggak rigid ya? Enggak. Itu modelnya apa? Major minor gitu. Jadi misalnya mahasiswa yang intent untuk ngambil spesialis tertentu ya tinggal ambil aja beberapa subjek. Ya, jadi sebagai minornya gitu ya, atau gimana? Majornya. Jadi kayak kalau nggak salah ditulis di ininya di testamurnya major in telekomunikasi. Jadi misalnya sekarang kalau misalkan ada mahasiswa A gitu ya, dia misalkan mau ngambil telekomunikasi. Nanti terus ini kita punya kita punya program plan-nya untuk telekomunikasi, mesti ngambilnya ini, choice subjeknya di tahun keempat ini, gitu. Tapi terus kita juga provide choice di mana kalau student itu nggak mau ngambil major, jadi mungkin lulus dengan Bachelor of Electrical Engineering. Jadi bisa aja dia ngambil telekomunikasi subjek semua, tapi mungkin kalau misalkan requirement telecommunication major itu misalnya 40 credit point gitu kan. Mungkin dia cuma 36 credit point, dia nggak bisa dapat majornya. Dia dapatnya Bachelor of Electrical Engineering. Tapi jadi kita provide flexibility untuk student. Karena student kadang-kadang kita yang konten student juga kadang-kadang mereka nggak mau major. Mereka nggak major, tapi mereka ngambil misalkan embedded system, terus software development, terus beberapa subjek misalkan electrical engineering, ada subjek mungkin smart grid. Ada student yang begitu juga. Jadi kita provide flexibility untuk mereka itu gitu. Ya, ada yang cenderung mungkin milihnya dia general electrical engineering dengan jadi lebih generalis gitu ya. Yeah. Tapi dia tertarik untuk subjek-subjek tertentu, dia tinggal ngambil-ngambil aja gitu ya. Tapi dia sebagai electrical engineering lulusnya ya. Iya. Nah, kalau dia satisfy jumlah kredit yang harus dibutuhkan untuk major itu, nah baru dia dapat major itu gitu. Oke. Ya. Ya, kalau kita ini ya Pak Aris ya, sudah sekarang ini kurikulum 2020 nih sudah diharuskan, sudah set up kompetensi lulusannya mau jadi apa. Yeah. Jadi itu ya, kurikulum kita makin rigid nih yang 2020 ini. Jadi udah harus set up di awal kompetensi lulusan ini akan seperti apa gitu. Jadi ya kurikulumnya mengarah ke situ. Tapi yang menarik disampaikan Pak Wibowo tadi ya Pak Salman, bukannya konsep kurikulum dengan Merdeka Belajar ini jadi mirip ya? Kan kita kan 100 yang wajib, tapi kan 40 yang merdeka.
Nah, 40 yang merdeka ini kalau di kita, yang di KI kita, misalnya orang mahasiswa kita mau ngambil Telkom misalnya, maka dia ya 40 itu diisi dengan pilihan Telkom. Tapi boleh juga mereka tidak mengambil itu. Jadi mirip juga sebenarnya dengan yang di Sydney. Cuma kalau di Indonesia, Pak, kita boleh mengambil selain engineering. Nah, kalau di sana bagaimana itu? Bisa ngambil, boleh, tapi tapi studennya mesti make sure, karena kita di sini untuk tiap specialization atau tiap, kalau misalkan dia nggak mau ngambil specialization ya, kita kan define path-nya. Jadi semester ini subjek pilihannya begini, semester ini semester pilihan ini. Jadi dia mesti make sure dia bisa satisfy graduation requirement dari electrical engineering. Dia mesti bisa satisfy. Itu sisanya kalau ada elective ya, dia kalau mau ngambil dari tempat lain bisa, selama itu free elective. Jadi kita ada note-nya di situ, free elective gitu misalnya. Berapa unit itu Pak yang minimum untuk menjadi seorang electrical engineer, berapa unit di sana? Kayaknya mungkin cuma 1 kali. Mungkin cuma 1 atau 2 kan. Nggak banyak soalnya. Ya soalnya program kita terutama, program kita juga ini ya. Soalnya kan tahun 1, tahun kedua itu kan define semua, well defined kan. Terus habis itu tahun ketiga itu pada ngambilin ini, pada ngambilin kayak requirement-nya untuk ngambil tahun keempat. Jadi kadang-kadang mereka juga nggak banyak free unitnya, mungkin paling banter juga 1 atau 2 paling banyak. Soalnya ya kecenderungannya siswa itu pun di sana pun akhirnya terspesialisasi juga berarti kan? Secara de facto-nya begitu. De facto-nya itu pun akhirnya undergraduate student itu pun secara nggak langsung akhirnya terspesialisasi begitu, Pak. Iya, dia jadi dia ada specialization kayak telekomunikasi. Coba ini aku tunjukin. Ya. Maksud saya ngeliat dari sudut pandang mahasiswanya gitu, Pak. Mahasiswa di sana itu interest mereka gimana setelah menjalani tahun pertama, tahun kedua gitu. Apakah lebih banyak mereka ingin misalnya generalis atau menjadi spesialis atau apa, atau bagaimana trennya kalau di sana itu, Pak? Oh, oke. Trennya begini. Trennya banyak yang mau specialize, jadi misalnya di telekom segala begitu, ya kan? Tapi ada juga yang spesialis di satu bidang, tapi mendadak mereka nggak suka specialization itu, mereka mau pindah ke specialization lain. Nah, terus kadang-kadang yang terjadi mereka jadi nggak misalkan ya kalau nggak bisa mencapai requirement-nya untuk yang bidang lain, dan mereka akhirnya jadi bachelor of electrical. Ada yang begitu. Aku nggak banyak ngelihat yang tidak specialized. Jadi aku lihat kebanyakan specialized kayak di power, di telekomunikasi, di komputer begitu. Kebanyakan yang aku lihat mereka semua specialized. Prof, untuk orang yang tidak spesialis, bisa nggak dia lanjut S2-nya, Prof? Bisa. Karena akhirnya dilihat kan kalau kita S2 itu kita cuma lihat requirement GPA-nya dan dia ya apa first class honor, second class honor, or something like that. Ya bisa. Dan kita lihat juga unitnya kan Pak Gunawan. Kita lihat supervisornya, maksudku kalau ngambil S2, kalau misalkan S2 biasa ya mereka lihat GPA, tapi kalau ngambil S3 atau S2 yang research kan biasanya supervisornya mungkin ngelihat GPA plus subjek apa yang dia udah ambil kan. Jadi kan itu kan lebih individual preference untuk supervisornya. Ya sebenarnya ini kurikulum yang bebas merdeka yang di Sydney itu sama dengan kurikulum yang mungkin kalau Pak Ajib lebih teliti itu di Keio University gitu. Anak S1 itu cuma ditentukan bahwa misal mata kuliah universitas berapa SKS, fakultas berapa SKS, departemen berapa SKS. Dia blended. Isinya tuh dia boleh ngambil power, ngambil elektronika, ngambil apa gitu, pokoknya blended. Tapi nanti begitu tugas akhir, mereka pokoknya dibagi ke dosen-dosen gitu loh. Jadi tidak berdasarkan kelompok mata kuliah dia ngambil, oh ini KI Telkom, mau ini KI Gatrik dan segala macam, tidak ada ke situ kalau zamannya saya kuliah itu S1 S2 kayak gitu. Jadi sehingga ketika ngambil mata kuliah di elektro yang terdiri Gatrik, Telkom dan itu mereka punya banyak pilihan. Ya yang kita hitung hanya SKS-nya aja. Jadi misal butuh 80 SKS untuk di elektro gitu ya, dia 80. Udah mau komposisinya semua Telkom nggak ada masalah, atau hanya
Jadi ada nanti mahasiswa dengan latar belakang Telkom mungkin ya tugas akhirnya dapatnya ke tenaga listrik gitu, itu nggak ada masalah. Nah kita kan di sini sudah mulai dari awal pilihan di departemen itu kan sudah harus memilih gitu kan. Nah ini mungkin itu bedanya kali ini saya baru ingat sekali gitu ya. Jadi itu. Nah jadi memang itu apa ya artinya open lah ya. Ya merdeka gitu mereka jadi gitu lah. Ya. Jadi itu yang terjadi di KU University entah tahun berapa, tahun 92 saya udah ke sana, itu udah kayak begitu. Jadi satu mahasiswa di kelas itu ya waktu S1 saya tanya, ada ngambil ini dengan teman yang sebelah, saya nggak ngambil mata kuliah itu. Kalau di sini kan kita kalau misal satu bimbingan sama saya dia dengan latar belakang harus pilihannya itu dia orang Telkom, maka milihnya dia itu mata kuliah Telkom itu kebanyakan sama. Kalau di sana enggak. Gitu loh. Bisa beda-beda walaupun satu pembimbing gitu loh. Mata kuliah yang di Telkomnya tuh ya enggak sama. Karena pilihannya artinya banyak, kita mempersiapkan dosen itu mempersiapkan kuliah, pilihannya silakan kepada mahasiswa itu. Kembali ke Prof itu ya, tadi saya sih itu pembagian dosen ke mahasiswa untuk bimbingan itu basicnya apa, Prof? Maksudnya Pak Gunawan ini apa? Di tugas akhir di semester mungkin semester 6 kan ya, semester 7 ya kan setahun akan project final project. Oh, ya. Oke. Itu gimana basicnya bahwa apakah saya memilih lalu adakan seleksi atau ditentukan oleh departemen berbasis pada mata kuliah yang dipilih? Enggak. Jadi kalau di sini yang kita lakuin itu tiap akademik itu bakal tulis kayak topics untuk S1 student mahasiswa. Terus kita taruh topik ini misalnya online. Please. Keputus Pak, sebentar, mungkin. Lalu kan jauh Sydney soalnya. Fiber optik Australia, Indonesia ada putus. Ada kapal lewat. Ada kapal lewat. Jangkarnya turun nyangkut di fiber optik. Iya nanti Pak Wibowo udah capek-capek ngomong, kita nggak ada yang bisa dengar. Harus ngulang lagi. Ntar beliau juga itu sih nanti merasa aja. Tadi kan baterainya putus. Di WA. Iya, ini saya lagi WA. Tapi menarik kok tadi pasnya Pak Wibowo sampaikan itu konsep yang di awal itu. Dimulai dari industrial approach, mengantarkan kurikulum itu. Bagus itu konsepsinya. Industri kita aja berbeda Pak Surya. Industri kita iya. Ya, tapi maksudnya untuk membangun paradigma ke mahasiswanya itu loh, membangun paradigmanya itu. Jadi kita kan skater kan, masih merangkai puzzling-nya itu. Ini buat apa sih sebenarnya gitu loh. Pak Surya belum nanya ini. Hah? Sudah tadi. Sudah ya? Udah. Jadi, saya udah dapat voucher. Tadi freeze tadi ya terlempar ya Pak Prof. Ya sorry Pak. Sorry. Yang tanya tadi kan tentang ini ya Pak Gunawan ya, tentang apa? Tentang pemilihan ya. Ya. Jadi kan ada topik. Ya. Jadi kan tadi di sini akademiknya taruh topik, terus habis itu student ini mesti milih. Studentnya mesti milih topiknya maunya bagaimana. Nah, terus mereka milih topik ini mau yang mana, terus mereka kontak akademiknya. Nah, terus akademiknya make decisions, mau ngambil studentnya atau enggak. Jadi misalnya kalau dia cuma butuh 2, tapi yang apply 20, ya akademiknya mungkin nggak tahu. Dia tambah atau dia tetap 2, terus dia bilang udah penuh, terus ya studentnya mesti move ke next choice. Jadi student di sini punya punya duty untuk get supervisor buat dia. Itu gitu kalau di sini. Jadi kita nggak ada sistem bagi-bagi begitu. At least ada beginning. Berarti ada kemungkinan ada dosen yang tidak ada bimbingannya, maksudnya atau tidak merata ya beban bimbingannya.
Bisa benar. Bisa ada kemungkinan begitu, bisa. Jadi kadang-kadang kalau misalkan banyak yang berminat ya dosen itu kadang-kadang diminta. Tapi kan mereka bisa ini, Ibu Fitri, mereka bisa dosennya juga bisa decide. Kalau misalkan mereka bilang udah penuh ya mereka nggak bisa lagi ambil student lain. Jadi tidak ada batasan, misalnya satu dosen hanya boleh 10 siswa gitu, nggak ada ya? Begitu lewat. Nggak ada. Bisa. Tidak ada aturan, Pak. Satu dosen itu hanya 10, ada yang 15 mahasiswa, semua program, Pak. Di Indonesia jadi, maksimal 10, Pak Wibowo. Oh itu kalau S3, kalau research begitu, ada peraturannya kalau di sini S3. Kalau S1 kita nggak ada. Ya, Pak. Semua program maksimum. Oh, oke. Di Indonesia. Jadi S1 mungkin hanya boleh 5 gitu, S3. Kalau S3-nya 10 ya udah berarti nggak bisa nerima S1, S2 lagi. Di sini soalnya ini jumlah studentnya yang ngambil kayak tesis yang kayak S1 gitu kan bukan cuma mahasiswa S1 tapi juga ada mahasiswa S2 Master by Coursework, mereka juga ngambil tesis. Nah, itu jumlah studentnya exceeding akademik yang ada di sini. Jadi kita mungkin bisa ngambil lebih dari 5, lebih dari 6, lebih dari 7 kadang-kadang. Jadi situasional aja ya Pak Wibowo ya kita ya, nggak. Kenapa? Situasional aja sesuai dengan kondisi aja berarti. Iya. Ada nggak dosen yang tidak ada bimbingannya karena mahasiswanya takut sama dia atau temanya nggak menarik dan sebagainya? Itu kalau ada dosen yang seperti itu apa diberi sanksi dari kampus atau kampusnya yang memberi dia bimbingan akhirnya? Ini bisa terjadi, bisa terjadi, tapi aku nggak tahu ya ada sanksi atau enggak. Tapi biasanya kalau udah penuh gitu, kadang-kadang pernah ada case, jadi semua akademik udah bilang udah penuh gitu. Jadi kayak misalkan aku bataskan, misalkan kayak aku misalkan kalau aku udah sampai misalkan 8 atau 9 gitu, aku udah bilang kan that's it, I can't take anymore gitu kan. Tapi terus mungkin masih ada yang student yang belum ada supervisor kan. Nah, dalam hal ini specialization come into picture. Karena begitu kita lihat specialization-nya misalkan telekom, nah nanti kepala departemen bakal bilang, nih ini telekom nih. Telekom harus take. Gitu. Jadi siapa yang bakal take? Jadi mungkin mereka lihat, mungkin dia A gitu misalkan yang paling dikit kan. Nah, A kamu ngambil kalau gitu kan. Lalu kalau kamu paling dikit misalnya gitu. Jadi kalau berlebih Pak, tadi yang saya tanyakan kalau kurang. Jadi tidak ada mahasiswa yang mau sama dia, Pak. Kalau nggak ada yang mau ya mungkin yang tadi itu kali ya di-assign. Aku nggak tahu juga ya. Tapi belum ada kasus kali di sini ya. Belum at least untuk telekom kita belum ada kasus. Tapi andaikan mungkin kalau misalnya nggak supervise, nggak ada sanksi, aku yakin. Kalau nggak ada student yang mau ngambil sama dia gitu ya, nggak ada sanksi. Tapi kan ini sekarang masalahnya kadang-kadang ada benefit juga untuk kita ngambil, terutama kalau kita bisa ngambil student S1 potensial yang angkanya tinggi. Soalnya kan kita harapannya nanti dia bakal ngambil S3 sama kita dan dia bisa dapat misalkan beasiswa gitu kan untuk ngambil S3. Jadi kayak misalkan pas aku ngambil 7 atau 8 gitu, mungkin ada 2 atau 3 gitu yang aku target hopefully dia mau ngambil S3 sama kita. Dan dia misalkan GPA-nya tinggi gitu. Enggak semuanya, tapi mungkin 3 out of 8 gitu ada. Jadi ada insentifnya juga untuk ngambil di situ karena kalau kita cuma bergantung terhadap dari luar, dan kalau dari luar itu biasanya kan ngambil S3 cuma kalau dapat beasiswa. Itu beasiswanya kan kompetitif sekali untuk international scholarship. Jadi ya susah. Jadi kita harus ada source lain untuk dapat student. Kalau jumlah bimbingan mahasiswa S3 maksimal berapa di sana, Prof? Di sini aku rasa maksimum itu untuk tiap supervisor mungkin 6 ya, 6 atau 7. Ya. Tapi di sini kan kita juga ini kadang-kadang kan ada postdoc juga yang bisa bantu kita. Dan sekarang konsep teaching kita supervisornya bukan individual lagi, Pak Aris. Jadi
kalau kita ngambil, kalau S3, kalau student ngambil S3 sama kita punya supervisory team. Jadi supervisory team itu consist of more than 2 supervisor. Tapi nominate 1 yang jadi lead supervisor. Kalau dulu kan cuma 1 supervisornya. Yeah. Kalau sekarang tim, tapi ada 1 leadnya. Kalau sekarang itu agak berubah untuk sekarang. Baik, terima kasih. Wah, sudah ramai ya. Mungkin Pak Salman ada pertanyaan lagi, Pak? Ya, sementara cukup sih. Cuman memang ada satu situasi sekarang ini kan banyak sekali arah dari apa namanya, walaupun tadi terspesialisasi ya, kecenderungan sekarang kan banyak yang kemungkinan juga lintas bidang ya. Udah mulai ada semacam irisan-irisan ya dari sisi keilmuan. Ada kalau di sana fenomenanya gimana di Sydney terkait dengan tugas akhir mahasiswa ya, terutama untuk yang bidang-bidang katakanlah ada yang beririsan dengan bidang lain ya. Oke, ya kita juga ada. Jadi kita untuk yang tugas akhir gitu kita ada beberapa student juga misalnya yang bentuknya lebih multidisciplinary. Jadi kenapa maksudku multidisciplinary itu? Jadi kita kerja sama mungkin sama disiplin lain, misalkan kayak disiplin power gitu, misalnya power engineering. Kita ada project yang bentuknya multidisciplinary. Jadi ada juga yang student yang begitu. Jadi dia lebih, jadi dia nggak fokus cuma di telekomunikasi. Jadi dia bisa. Tapi itu tapi multidisciplinary itu sebenarnya ya gimana ngomongnya? Ya lebih gimana? Baik, tetap kalau student yang aku ambil tetap fokusnya lebih ke telekomunikasi. Cuma dia mesti ngerti powernya itu pas dia desain itu. Tapi jadi makanya dibilangnya multidisciplinary. Ya, kita ada student-student yang begitu juga. Sekarang tren itu masih ada sekarang, cuma tidak sekencang 2 atau 3 tahun yang lalu. Tapi ada tren itu untuk multidisciplinary itu karena sebagai kalau aku sebagai telekomunikasi gitu kan kita butuh pemakai juga. Nah biasanya kayak microgrid segala gitu kan dia pemakai telekomunikasi juga. Jadi kita mesti kerjasama sama mereka juga. Ya kita ada juga itu. Ya. Tapi supervisor tetap satu ya, atau melibatkan supervisor dari bidang lain? Oh join. Jadi kalau misalkan join. Jadi misalkan aku ada satu, misalkan kita ada satu gitu supervisornya. Kalau misalkan dari power, ya leading supervisornya dari power, terus komunikasinya second. Tapi kalau misalkan dari grupnya, kalau misalkan dari telekomunikasi mungkin leading supervisornya telekomunikasi, tapi co-supervisornya mungkin dari power. Karena kan pas dia formulate gitu dia butuh ini juga, dia butuh pengetahuan power yang supervisor dari telekomunikasi mungkin tidak bisa provide banyak. Oke. Bachelor degree ya ini kan ya, udah memungkinkan berarti ya ke arah sana ya. Kenapa? Ya ini di bachelor degree memang sudah memungkinkan seperti itu format pembimbingnya ya. Ya, untuk tesis bisa ya, untuk tesis bisa juga, untuk tesis ya bisa begitu. Terutama kalau ini ya, kalau kayak ada tesisnya ada hubungannya sama hardware implementation segala gitu atau joint modeling, nah kayak gitu-gitu. Nah itu ada ya. Menarik. Terima kasih Prof. Wibowo. Baik, Bapak Ibu, ini waktunya sudah agak lama ya, udah mendekati akhir ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang 1-2 pertanyaan lagi? Satu lagi mungkin Pak Ajib. Ya, silakan Pak Aris. Kalau di sana, Prof, sewaktu mendesain kurikulum ya, itu berapa kali periodenya ya untuk mengupdate kurikulum? Terus kemudian pertanyaan kedua itu apakah ada pihak eksternal yang dilibatkan, stakeholder maksudnya di sini, alumni atau industri, atau ada semacam advisory board gitu ya yang dilibatkan sewaktu dalam desain kurikulum baru tersebut gitu. Itu mungkin 2 pertanyaan saja, Prof.
Oke. Untuk itu, untuk berapa lama untuk audit? Karena Australia itu juga punya ini ya, juga punya kayak accreditation ya. Aku lupa namanya apa, Australian accreditation. Itu ya prosesnya lama, mungkin bisa months ya bisa months. Untuk melibatkan advisory itu ya kita biasanya juga melibatkan industri, karena kita butuh industri untuk review untuk membuktikan bahwa kurikulum kita itu gimana ngomongnya, bukan praktikal, gimana ya, relevan terhadap industri, karena salah satu yang diminta accreditation itu kurikulumnya itu harus relevan terhadap industri. Jadi kita juga involve itu, kita juga involve kayak former alumni yang successful untuk duduk sebagai advisory board. Sekali gitu kita juga ada kayak engineering foundation segala begitu. Terus juga kita ya basically engineering boards. Ya, so basically itu. Kita involve mereka untuk itu, karena kadang-kadang juga nanti pada saat accreditation itu si pemerintah Australia itu mereka juga bakal tanya tentang ini, dan mereka bakal interview expert. Jadi kayak kita mesti nominate industri partner kita siapa gitu yang bisa ngomong tentang program kita. Ya, jadi ada involvement itu juga, setahu. Baik, apakah terjawab Pak Aris? Cukup, terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Akhirnya kita pada penghujung acara, ya. Sebagai moderator, izinkanlah saya mensamerikan ya apa yang sudah menjadi diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin ada lebih kurangnya, nanti lengkapnya di summary. Oke, terkait ada beberapa poin. Pertama, seperti paparan Pak Wibowo bahwa rankingan penting dalam rangka untuk mendapatkan intake mahasiswa. Tidak ada dampak yang istilahnya real dari pemerintah, misalkan seperti pemberian dana dan lain sebagainya, tapi berimpact pada untuk menarik mahasiswa biar join ke universitas tersebut. Kemudian sistem pembagian pembimbingan itu sepenuhnya dilakukan menjadi hak prerogatif bagi mahasiswa, di mana dosen akan memberikan topik-topik pilihan, kemudian dipilih oleh mahasiswa, dan beberapa poin-poin yang lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Profesor Dr. Wibowo Harjawana dari The University of Sydney. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kolaborasi kita, tidak hanya secara akademis, improvement, tapi juga riset. Jadi sebagai informasi, tadi pagi kami sebenarnya sudah meeting duluan terkait dengan riset dengan Pak Wibowo. Waduh, keren. Luar biasa. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Aris atas supportnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita tetap sehat, menjaga kesehatan. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, cakep. Semua, insya Allah oke. Ya. Insya Allah oke. Ya. Ini pantunnya nih Pak Ajib hari ini ya. Pantunnya maksa banget nih, insya Allah oke. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Wibowo. Ini nggak foto dulu nih, Pak Ajib. Di foto dulu dong Pak Ajib. Oh, sudah saya rekam. Iya. Oh iya. Oh iya. Oke. Siap. Ya. Oke, terima kasih atas invitasinya. Terima kasih banyak Prof. Wibowo ya. Terima kasih. Bye. Salam sehat ya. Salam sehat. Terima kasih. Selamat Pak Basari, Bu Yuli, dan Bu Siti. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam.